Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk berbincang-bincang dengan beberapa tokoh dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Namun sebelum kita melanjutkan, mohon kepada sahabat semuanya untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar kita lebih mengenal dan berlangganan dan serta mengetahui konten-konten terbaru dari channel Android TV Bengkulu. Kemudian membagikan konten ini kepada teman-teman kita yang lainnya agar channel ini lebih dikenal oleh orang lain. Baik sahabat semuanya, di malam hari ini saya sedang berada di Kabupaten Seluma, tepatnya di Kota Tais. Kita bersilaturahim dengan salah seorang tokoh masyarakat, yang lebih tepatnya adalah tokoh adat Kabupaten Seluma. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bapak, saat ini aktivitas kesehariannya apa? Saya kalau dulunya sebagai PNS. Berarti sekarang sudah pensiun? Ya, sudah pensiun, udah 2 tahun pensiun. Pensiunnya tahun 5 April tahun 2018. Tahun 2018, berarti pensiunnya sudah 2 tahun? Ya, tapi terlihat masih muda Pak? Alhamdulillah, wajahnya yang muda. Masih kelihatan kayak 50 tahun gitu. Iya. Itu mungkin nanti bisa berbagi resep juga dengan kita. Gimana nih Bapak nih kok usia sudah pensiun tapi masih terlihat muda. Ini luar biasa ini. Sehat Pak ya, nggak pernah ada sakit-sakit apa gitu? Alhamdulillah jadi riwayatnya. Alhamdulillah. Berarti terus menjaga kesehatan Pak ya. Bapak ini salah satu dari tokoh adat Kabupaten Seluma. Nah ini keren, luar biasa nih. Kita menemui seorang tokoh adat. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang adat, perkembangan adat dari Kabupaten Seluma ini. Saya putra daerah asli Kota Tais. Asli Kota Tais. Berarti asli Serawai Pak ya? Iya, Serawai asli. Aku memang betul-betul putra daerah Tais. Yang lahirnya di Desa Lubuk Lintang kalau dulunya. Lubuk Lintang ini di samping bendungan Pak. Oh, samping bendungan Seluma. Baik. Terkait dengan adat Seluma, informasinya Bapak sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Adat Kabupaten Seluma atau seperti apa Pak? Oh, kalau sekarang saya bukan lagi Ketua Adat. Tapi berarti pernah Pak ya? Iya pernah. Saya pernah menjabat Ketua BMA Kabupaten Seluma 3 periode. Oh, 3 periode. Mulai tahun 2003 sampai tahun 2015. Tapi sekarang itu udah berpindah. Ketuanya Pak Zain Rasul Pak. Oke. Sebelum definitif Bupati. Sebelum definitif Bupati, Bapak sudah menjabat BMA. Seperti apa Pak selama Bapak menjabat, hubungan korelasi antara BMA dengan pemerintah daerah? Oh, kalau masih ya sekarang nama pemerintahnya sudah beralih Pak ya. Kalau dulu masih Bapak Bupati Mulman Effendi. Iya, BMA hubungan dengan pemerintah daerah itu erat. Karena kapan ada kegiatan di Kabupaten Seluma, pasti BMA difungsikan. Tetapi antara pejabat yang sedang, katakanlah yang sedang menjabat sebagai Ketua BMA dengan Bapak sebagai mantannya, masih ada nggak ini semacam hubungan koordinasi secara pengetahuan, pengalaman dan sebagainya? Kalau mulai saya sudah lepas dari Ketua BMA, mereka tuh nggak pernah hubungan secara komunikasi dengan berarti lepas mantan ya. Lepas. Baik. Pak Ujang, ada satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Seluma, yaitu sebuah tugu yang berada di simpang kantor pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Itu dibangunnya dulu pada saat Bapak menjabat sebagai Ketua BMA atau setelah? Sebetulnya perentaraan Pak. Oh, pada saat transisi ya? Iya. Di tahun berapa? Tahun 2014? 2014. Iya. Namun saya sayangkan pemerintah daerah, dulu sudah saya pernah
katakan. Itu kan dinamakan Tugu Bujang Gadis. Oke. Namun kalau menurut adat istiadat Sarawak yang pernah kita lakukan di Kabupaten Seluma, itu adalah tidak benar. Tugu Bujang Gadis. Ya. Nah, Tugu Bujang Gadis itu nama yang diberikan siapa? Oh, itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah. Nah, itu kan tugu itu kan di atasnya itu memang terlihat sebagai ikon budaya Kabupaten Seluma. Ya, adanya tugu pengantin ya, sepasang pengantin gitu ya Pak ya. Artinya tidak tepat Pak ya, tidak sebagai tepat. Tugu Bujang Gadis. Betul, tidak tepat. Karena itu gambar pengantin Pak ya. Ya. Kenapa? Menurut adat istiadat, kalau bujang gadis mereka tidak boleh berdekatan dan menundukkan namanya sekapusiri. Oke. Kapusiri kalau kata orang Sarawak itu namanya lenguai. Karena menurut adat istiadat itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Ya. Lalu menurut adat apa itu Pak? Kalau menurut adat itu menyalahi. Menyalahi. Yang benarnya menurut adat. Kalau menurut adat, kalau bujang gadis mereka tidak boleh bersanding. Baik. Itu namanya bersanding. Nah, kalau berarti dengan satu versi nama lagi yaitu Tugu Pengantin, itu benar menurut adat? Kalau Tugu Pengantin, dalam arti kata mereka sudah resmi menikah. Iya. Boleh. Boleh. Memakai adat. Berarti yang lebih tepat menurut ya, adat Tugu Pengantin. Baik, ada satu masalah yang sepertinya terlihat tidak adanya koordinasi nih Pak antara BMA dengan pemerintah daerah pada saat pembangunannya. Apakah memang demikian? Memang betul Pak. Betul. Tidak ada komunikasi dengan ketua adat. Kalau mereka itu memberi mohon bantuan masukan dengan kita, jelas untuk pembangunan jelaskan, itu. Ya untuk pembangunan itu. Ya namanya pemerintah, kita tidak begitu bisa ikut serta. Tapi yang jelas kalau menurut adat istiadat Seluma itu salah, menyalahi. Apa yang menjadi penilaian Bapak sebagai ketua BMA pada saat itu ketika pemerintah daerah membangun tugu itu sebagai simbol adat atau sebagai ikon, artinya untuk mempercantik kota Taiz saja? Kalau menurut saya itu cuman ikon untuk mempercantik Taiz. Kalau ada istiadat semuanya tidak benar. Tidak benar itu Pak. Menurut penilaian adat ya, menurut adat. Itu makanya saya omong tadi, masalah pemerintah daerah. Semua waktu perencanaan dan pembangunan itu tidak ada konsultasi dengan Badan Musyawarah Adat. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Iya. Masalah perencanaan bahkan sampai ke pembangunan. Iyalah, betul, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Waktu itu masih dipimpin oleh Murman Effendi. Masih dipimpin. Oke. Sehingga memang tidak ada campur tangan dari adat ya untuk mengkritiki barangkali ya. Ya, tidak ada. Karena tidak ada sesuatu yang memberikan campur tangan dari adat terhadap tugu itu ya. Ya, meskipun terlihat bagi masyarakat, lah itu adalah tugu adat gitu Pak ya. Karena ada pengantennya, lalu kemudian namanya Tugu Pengantin. Baik Pak Ujang, kalau kita bicara soal adat istiadat Kabupaten Seluma, apa yang menjadi budaya andalan dari Kabupaten Seluma ini yang harus dipertahankan agar terus dilestarikan? Lalu kemudian sekarang yang sudah mulai punah atau tidak ada lagi, ada tidak menurut pandangan kacamata Bapak sebagai mantan? Menurut saya, semenjak saya tidak menjabat lagi sebagai ketua adat. Kalau dulu saya masih budayakan. Kapan ada ulang tahun kabupaten, saya usul dengan bupati supaya ada istiadat kembali kita ini kan. Contoh tari kelipah, kalau kita adat kita kan, pencak silat, serunai, kelintang, rebana. Nah, kalau masih Pak Murman itu disiapkan. Dan saya juga dengan anggota BMA Kabupaten Seluma selalu saya konsultasi. Kapan ada penyambutan kalau dulu menteri kan, nah itu BMA yang konsultasi. Dan sekarang terlihat? Saya lihat tidak pernah terjadi. Nah, kenapa? Karena saya udah pernah ya datang dari kota-kota lain, dia mau menelusuri adat istiadat Seluma, pernah dari Bandung, dari Jogja, dari Padang. Terutama anak-anak yang mau ikut menyusun skripsi. Kadang-kadang saya sebetulnya berat
Namun namanya kita orang tua, kita berikan. Karena kapasitasnya tidak ke sana lagi sebenarnya, Pak, ya, secara ini. Jadi maksud saya, Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Suma untuk sekarang, kalau saya nilai tidak berjalan. Tidak berjalan. Terus terang aja. Oke, itu Bapak yang Bapak lihat untuk saat ini. Nah, sebenarnya Pak, adat Seluma ini apa saja sih Pak? Apakah harus ditampilkan ketika ada seremonial khusus, ada upacara-upacara khusus, seperti halnya acara pemerintah daerah, acara adat perkawinan? Itu seperti apa saat-saat yang tepat untuk menampilkan? Untuk menampilkan ada istiadat, terutama itu ada pesta-pesta pernikahan. Itu ada penyemputan pengantin, ada tari kelipanya, ada pencak silat, ada rejung. Sekarang saya nggak ada. Tidak ada. Tidak pernah saya dengar. Jadi langsung musik. Iya, langsung. Musik modern. Gitu. Iya, organ tunggal. Ada kegiatan aku dengar organ tunggal. Organ tunggal. Dan saya terus aja, mohon maaf. Dengan pemerintah daerah, saya selaku mantan Badan Musyawarah Adat dan anggota-anggota saya yang masih hidup sekarang, belum pernah kami ikut undangan. Belum pernah diundang ada kegiatan apapun. Baik pun ini ada ulang tahun kabupaten, apakah ada ini dari Diknas Kebudayaan. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua BMA Kabupaten Seluma, langkah apa yang Bapak lakukan untuk mempertahankan adat budaya Seluma itu? Sebenarnya kalau saya dulu pernah saya adakan, ini ada kunci dendang namanya. Kunci dendang itu memang saya modali untuk memajukan seni budaya Seluma. Nah, seperti rebana saya sediakan, seragam, baju saya siapkan. Karena saya merasa memiliki daerah Seluma harus saya lestarikan. Dari adat, berdendang, berhujung. Dan juga saya pernah, kalau masih di tahun 2015-2016, saya masih menjabat, 2015 masih menjabat. Saya pernah ada pelaksanaan pilihan Bujang Gadis. Bujang Gadis. Ya, dilaksanakan Dinas Devora. Nah, jadi saya yang ini ikut campur, karena kepala dinasnya langsung menghubungi saya. Nah, mohon bantuan. Nah, sekaligus saya ngisi materi masalah adat dan budaya-budaya Seluma. Pernah waktu ulang tahun Kabupaten Seluma diikutkan lomba. Pilihan Bujang Gadis dan Putri Wisata Seluma. Nah, saya yang ketuanya pada waktu itu. Itu di akhir-akhir masa jabatan, ya. Baik, teman-teman Android TV, itu tadi banyak sekali cerita yang disampaikan oleh Pak Ujang ini terkait dengan bagaimana ikon dari Tugu Bujang Gadis, ataupun banyak juga itu berkembang, itu adalah tugu pengantin, bahwa menurut adat itu tidak dibenarkan, dan memang ya secara sejarahnya memang tidak ada koordinasi antara pihak pemerintah daerah dengan Badan Musyawarah Adat untuk membangun, lalu kemudian mengakui bahkan memberikan koordinasi yang jelas tentang ikon tersebut. Nanti kita akan lanjutkan di session kedua. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan Pak Ujang bahwa ada beberapa budaya-budaya Seluma yang seakan sudah redup, dan bagaimana mungkin strategi ataupun saran dari beliau kembali untuk mengangkat budaya-budaya tersebut. Kita pada malam hari ini ngobrol-ngobrolnya di Pondok Berangin yang alamatnya di Jalur 2, Kelurahan Talang Saling, Kota Tais, Kabupaten Seluma. Tidak jauh dari Simpang 6, Kabupaten Seluma. Nanti kita akan kembali di obrolan session kedua.
Mau servis AC, servis komputer, atau jasa angkut? Cukup download aplikasi Jago dan pilih jasa yang Anda inginkan. Jago, your best solution.